Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sehat? Sehat, Pak. Iya, sehat, Pak. Jasmani sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Kantong sehat ya? Kantong sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Paket sehat? Yang dari kementerian masih ada bantuan nggak? Nggak ada, Pak. Udah ada ya? Oke, sip. Yuk kita mulai di pertemuan kedua. Kemarin terlempar nih, entah kenapa terlempar dari room ya. Jadi meetingnya ended atau berakhir. Untuk pertemuan kedua, seperti biasa untuk penugasan kita tetap di classroom. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang teori konflik yang ada di dalam masyarakat. Pak share screen dulu ya. Sabar ya, sabar. Pak cari dulu bahan ajar. Mana ini? Tugas video Pak Andi. Bentar ya. Nah, ini dia. Open. Aset, oke deh. Nah, nih. Nampak? Pak kecilin dulu deh. Oke, Pak taruh di mana ya? Nih, taruh di sini. Videonya Pak stop. Oke. Pak kecilin aja. Oke ya, di sini deh. Nah, udah nampak nggak? Nampak, Pak, nampak. Oke, sip. Nampak, Pak. Keren ya? Nampak. Keren, Pak. Keren lah. Nampak. Sosiologi bercita rasa TIK. Oke, kita langsung mulai ke teori konflik ya. Teori konflik. Mikrofonnya boleh dimatiin dulu, Nak. Nah, ini dia nih, teori konflik. Teori konflik Pak mau deket si Eti aja lah. Nah, di sini. Oke. Nah, teori konflik kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita masuk pembelajaran kedua yaitu teori-teori konflik sosial. Langsung saja di sini. Yang pertama itu menurut Lewis Accuser ya. Lewis Accuser ini berpendapat bahwa konflik yang terjadi di dalam masyarakat itu dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah. Ya, kalau kelas 1 itu ada yang namanya kaum proletar. Nah, kaum proletar itu masyarakat kelas bawah atau para buruh, petani itu masuk ke dalam proletar namanya. Kalau yang masyarakat kelas atas, bangsawan dan pejabat-pejabat negara itu masuk ke dalam borjuis. Jadi di dalam masyarakat ini ada dua kelas. Yang pertama adalah proletar, yang kedua adalah borjuis. Nah, borjuis. Nah, jadi menurut si Lewis ya, konflik terjadi karena masyarakat kelas bawah mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Ya, berarti seperti sumber daya alam ya, sumber daya alam. Nah, kemudian si Kuzer ini menilai bahwa konflik itu tidak selalu bersifat negatif. Ada juga yang bersifat positif. Nah, itu nanti adanya di pandangan tentang konflik sosial menurut Robin, menurut Freeman, dan menurut Mayer.
bahwa mereka berpendapat konflik itu sih tidak, menurut Meyer ya, konflik itu tidak selamanya negatif. Konflik itu ada yang positif. Karena dari dampak positif dari konflik itu mereka bisa mempererat atau menumbuhkan sikap kritis di anggota-anggota dalam sebuah kelompok atau organisasi. Itu salah satu dampak dari efek-efek positif dari konflik itu tadi. Nah, kalau di sini menurut Guzer ini dampak positifnya ya itu tadi, kok dapat mempererat dan menjalin hubungan kerukunan dalam suatu kelompok. Kerukunan antar siapa? Kerukunan antar anggota-anggota kelompok tersebut. Kemudian suatu konflik ini dapat berlangsung lama atau cepat. Dapat berlangsung lama atau cepat. Misalnya konflik yang berlangsung lama itu ya konflik Palestina dan Israel. Itu sangat lama sekali konflik itu berlangsung. Faktor lama atau cepatnya konflik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya kan? Nah, dikutip dari Ranjabar, ini masih menurut Lewis ya, dikutip dari Ranjabar bukunya tahun 2013, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi lama tidaknya waktu suatu konflik itu terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah luas sempitnya tujuan konflik itu. Jadi semakin luas tujuan konflik, karena ada yang memang konflik ini sengaja diciptakan. Semakin luas tujuannya konflik, biasanya durasi waktunya akan semakin lama. Yang kedua, adanya pengetahuan maupun kekalahan di dalam konflik tersebut. Yang ketiga, adanya peranan pemimpin dalam memahami biaya konflik dan persuasif pengikutnya. Itu ya, ada 3 itu. Yang pertama, luas sempitnya tujuan, kemudian adanya pengetahuan maupun kekalahan di dalam konflik yang terjadi. Terakhir, adanya peranan pemimpin. Misalnya pemimpin A dan pemimpin B bersepakat untuk mengakhiri konflik, maka konflik itu tidak akan butuh atau tidak akan memakan waktu yang sangat lama dan panjang. Nah, disitulah peran pemimpin dalam menyelesaikan sebuah konflik. Ketika dia memang ingin panjang, berarti masing-masing pemimpin suatu daerah yang berkonflik ingin panjang, maka konflik itu akan panjang. Ketika mereka ingin pendek, berarti mereka akan menempuh jalan damai. Oke, selanjutnya konflik dapat menjaga hubungan antar kelompok dan memperkuat kembali identitas kelompok. Nah, di sini menurut Guzer, manfaat dari konflik tersebut ada 4 ya. Yang pertama, konflik dapat menjadi media untuk berkomunikasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara individu yang satu dengan individu yang lain, ataupun antara individu dan kelompok. Nah, dengan adanya konflik, di sini menjadi ajang atau bisa dimanfaatkan sebagai media untuk berkomunikasi. Kemudian, yang kedua, konflik dengan kelompok lain atau dengan individu lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut. Misal, kelompok A dan kelompok B berkonflik. Nah, secara tidak langsung, kelompok A di antara anggotanya akan tercipta di kelompok A ya, maupun di kelompok B, di antara anggotanya akan tercipta solidaritas, kekompakan. Nah, masing-masing kelompok itu dampak positif dari konflik tadi. Kemudian yang ketiga, konflik dapat menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi, maksudnya terpinggirkan, termarginalisasi, menjadi berperan aktif. Misalnya masyarakat pinggiran yang tidak dapat bantuan pendidikan, kesehatan, sewaktu-waktu mereka akan berontak. Mereka akan berpikir kritis, kenapa kami tidak dapat, kenapa daerah situ dapat, kenapa
pembangunan di wilayah kami tidak berjalan tidak merata, sementara di daerah yang satu merata. Makanya itu akan akan memacu atau memicu anggota masyarakat akan berperan aktif untuk menanyakan hal tersebut. Bisa kalian lihat pemuda-pemuda atau orang-orang yang peduli dengan perkembangan daerah di wilayah Papua atau Irian Jaya. Nah, mereka terisolasi dulu. Jadi ketika mereka ini sekolah keluar daerah, segala macam, belajar di luar daerah, mereka akan mulai menggali kenapa daerah mereka terisolasi, dan itu akan menjadikan kemarin sempat ada isu ya bahwa akan berpisah dengan Indonesia, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir, konflik ini dapat memperintim solidaritas di dalam kelompok tersebut. Solidaritas siapa? Ya, solidaritas antara anggota kelompok ketika terjadi konflik. Nggak usah jauh-jauh deh, kalian sudah hampir 2 tahun pasti pernah melihat tawuran SMA kita dengan SMA belakang. Kalian itu secara nggak langsung muncul di sana kekompakan di antara kalian sesama pelajar di sekolah kita. Walaupun itu tidak baik. Tapi dampak positifnya kalian itu tadi menjadi solidaritas. Solidaritas kalian meningkat di sana. Kemudian ada macam konflik menurut Guzer. Di sini ya. Yang pertama di sini adalah konflik realistis. Konflik nyata, konflik realistis. Nah, dalam Kamus Sosiologi menurut Haryanta tahun 2012, konflik realistis ini ialah konflik yang bermula dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan maupun perkiraan keuntungan yang terjadi di dalam hubungan sosial. Contoh, di situ kalian bisa lihat gambar 1, para buruh menuntut kenaikan gaji. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka ya. Nah, disitulah itu realistis. Mungkin karena jam kerja mereka yang padat tidak lagi diimbangi dengan jam kerja mereka, gaji mereka sudah tidak relevan lagi dengan harga kebutuhan di pasar. Jadi mereka menuntut kenaikan gaji di sana. Kemudian konflik non realistis atau non realistik masih menurut Guzer tadi. Nah, konflik ini merupakan konflik yang berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan. Bukan berasal dari tujuan yang bersaingan, ya. Melainkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Nah, sebagai contoh, konflik non realistis ini adalah pada masyarakat buta huruf masih mempercayai media-media ilmu gaib ya, santet segala macam itu sebagai media untuk balas dendam itu ya. Selanjutnya, nah di sini teori konflik menurut Karl Marx ya, Nah, Karl Marx memiliki pandangan sendiri tentang konflik ya. Dia berpendapat di situ bahwa konflik sosial ini adalah pertentangan antar kelas. Seperti yang Pak jelaskan di awal, pertentangan antar kelas yaitu kelas proletar dan kelas borjuis ya, kelas sosial. Nah, masyarakat yang berada di dalam konflik ini dikuasai oleh kelompok yang dominan. Adanya pihak yang lebih dominan ini, maka akan muncul pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Di sini adalah pihak yang berkuasa itu adalah pihak pemilik modal atau kelompok-kelompok borjuis. Nah, kedua pihak ini
memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik. Nah, menurut fakta, pandangan teori Karl Marx ini yang pertama adalah adanya struktur kelas. Struktur kelas itu berarti adanya susunan dalam kelas masyarakat berdasarkan kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berada di dalam kelas yang berbeda. Kalian lihat di kelas 10 juga ada, kelas 11 juga ada, itu yaitu stratifikasi sosial ya, ada tingkatan kelas. Ada yang sangat kaya, sampailah ke paling bawah yaitu masyarakat kelas bawah, miskin. Kemudian adanya pengaruh yang besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup. Yang terakhir di sini, yang keempat, adanya berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan di dalam struktur sosial di sana. Yang kedua, teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Yang pertama, dia menggunakan teori parsial yang digunakan untuk menganalisis fenomena kejadian-kejadian di dalam masyarakat. Nah, si Dahrendorf ini melihat bahwa masyarakat itu mempunyai dua sisi yang berbeda. Yang pertama yaitu konflik dan kerjasama. Konflik dan kerjasama. Nah, berdasarkan pemikiran Dahrendorf tersebut, dia menyempurnakan dan menganalisis dengan teori fungsionalisme struktural agar dapat mendapat teori yang lebih baik mengenai konflik ini. Di sini dia juga menggunakan teori Karl Marx ya, perjuangan kelas. Kemudian Dahrendorf juga mengkomunikasikan pemikiran fungsional mengenai struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antar kelas. Nah, antar kelas, bourgeois, proletar, stratifikasi sosial. Nah, itu satu rangkaian saja dia. Dahrendorf ini memandang bahwa masyarakat itu bukan sebuah hal yang statis. Statis itu maksudnya diam di tempat ya, stagnan. Karena Dahrendorf ini melihat masyarakat itu dia bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan-perubahan. Kita 10 menit lagi habis ini ya. Oke, nah ini habis materi kita. Tugas kalian yang ini ya, ada 3 ya. Entar. Oh ya, ada 3. Ini tugas kalian. Nanti format pengumpulannya Pak kirim di Google Classroom ya. Jadi biar kalian enak ngumpulnya. Di sini tugas yang pertama adalah carilah ini orang tua atau wali kelas ini nggak usah ya, wali kelas nggak usah. Di sini kalian cari contoh konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian uraikan bagaimana konflik tersebut bisa terjadi dan apa faktor pendorong atau penyebabnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat kalian mengenai teori konflik yang dikemukakan oleh Husserl tadi. Jadi ada 3 tugasnya, gampang saja. Nanti Pak bagiin di Classroom. Oke ya. Sekarang mikrofonnya boleh dihidupkan. Silakan isi absen. Silakan isi absen. Kemudian silakan keluar dari kelas. Kita lanjut lagi nanti di Classroom dan Telegram. Ini karena waktu kita sudah ini ya. Sudah absen ya. Oh, ini absen. Oke, sudah dibagi oleh si Rangga. Yang belum absen silakan tuh. Silakan diisi dulu absennya. Oke ya, Pak stop dulu ya. Share screen-nya Pak stop. Recordingnya Pak stop dulu. Sudah semuanya isi absen, boleh dihidupin mic-nya, nggak apa-apa.
Sudah, Pak, sudah. Oke, mantap. Ya. Mantap. Sip. Oke, semuanya silakan keluar dari kelas. Tetap gunakan protokol kesehatan. Jangan lupa ya. Dan salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Pak Ladin. Apa?